Apa itu algoritma ANN atau Artificial Neural Network? Apa itu ANN? Pernahkah kamu berpikir bagaimana komputer bisa mengenali wajah, suara, atau bahkan tulisan tangan? Salah satu jawabannya adalah Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. ANN adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Di dalamnya ada neuron-neuron buatan yang saling terhubung. Neuron ini menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. ANN digunakan dalam banyak bidang, seperti pengenalan gambar, klasifikasi data, dan sistem rekomendasi. Studi kasus XOR. Untuk memahami cara kerja ANN, kita akan belajar dari contoh sederhana, yaitu fungsi logika XOR. XOR menghasilkan nilai 1 jika hanya satu input bernilai 1. Tapi jika keduanya sama, hasilnya 0. Sayangnya, XOR tidak bisa diselesaikan dengan satu layer saja. Karena itu, kita gunakan jaringan saraf dengan satu hidden layer. Kita akan menggunakan dua neuron input, dua neuron di hidden layer, dan satu neuron output. Struktur ANN XOR. Ada beberapa struktur ANN XOR. Yang pertama yaitu input layer, yang kedua yaitu hidden layer, yang ketiga output layer, yang keempat yaitu fungsi aktivasi, yang kelima learning rate, yang keenam bias hidden, dan yang ketujuh yaitu bobot awal. Berikut tabel perhitungan manual. Tabel ini menunjukkan bagaimana output prediksi dihitung, lalu bagaimana error dari prediksi tersebut digunakan untuk menghitung penyesuaian bobot jaringan agar prediksi berikutnya lebih akurat. Proses forward propagation. Kita masukkan input X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Lalu jaringan memprosesnya melalui lapisan-lapisan dengan bobot dan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output prediksi sekitar 0,5449. Ini adalah contoh jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Di bagian bawah kita punya input, nilai yang masuk ke sistem. Kayak di sini, X1 nilainya 1 dan X2 nilainya 0. Input ini masuk ke hidden layer yang terdiri dari dua neuron, kayak A11 dan A22. Di sini input dikalikan bobot, terus dihitung lalu keluar nilainya. Nilai dari hidden layer ini terus masuk ke output layer dan dihitung lagi buat dapetin hasil akhirnya. Hasil akhirnya muncul di sini yang nanti bisa dibandingin sama target. Kalau beda nanti bobotnya akan diperbaiki lewat proses training. Intinya input masuk, diproses di tengah, lalu keluar hasil, mirip kayak otak manusia yang ngambil keputusan. Backpropagation. Setelah dapat output, kita hitung errornya dengan bandingin hasil dan target. Lalu kita perbaiki bobot secara bertahap dari belakang ke depan supaya error makin kecil. Dengan metode sederhana ini, kita bisa memahami bagaimana